Nabi Isa alaihi salam, baik di dalam perspektif Islam maupun di dalam perspektif ya Injil yang asli, maka dia adalah Nabi, dia adalah Rasulullah. Tidak pernah ujuk-ujuk dia menjadi Tuhan, kecuali dilantik di dalam konsili Nisia pada tahun 325 Masehi. Sejak itulah Yeshua HaMasyiah digadang-gadang sebagai Tuhan. Sejak dia hidup sebelum diangkat ke langit kedua, maka dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Tidak pernah ada seorang pun yang menyembah atau bahkan menganggap dia Tuhan. Iris telinga saya kalau ada Bunda Maria mendeklarasikan bahwa anaknya itu Tuhan. Ingat ya, iris telinga saya kalau ada perkataan Maria, kalau ada perkataan Ibunda Yeshua HaMasyiah bahwa anaknya adalah sesembahan, adalah Tuhan, ya, perkataan Maria yang menyatakan bahwa anaknya itu adalah Tuhan semesta alam, atau Bunda Maria bersujud menyembah kepada anaknya. Orang yang paling dekat dengan Isa alaihissalam adalah ibunya, tapi tidak pernah kita lihat di dalam Injil kanonik dari Matius sampai Yohanes perkataan ibundanya bahwa Yeshua HaMasyiah itu Tuhan semesta alam. Tidak pernah ada. Bahkan ditutup-tutupi kesaksian dari Bunda Maria. Ya, ketika saya punya ibu, atau Anda, kita semua punya ibu, yang mengenali Anda, kita semua tentu ibu kita. Ya. Seandainya Bunda Maria mengatakan, inilah Tuhanku, aku bersujud kepada anakku sendiri, ada tidak? Tidak pernah ada. Bahkan Injil Maria pun tidak ada. Ya. Padahal kesaksian yang paling dekat dengan seorang anak tentu ibunya. Dialah yang melahirkan, ya, dialah yang menetei Yeshua HaMasyiah. Tapi tidak pernah ada. Karena kenapa? Yang disembah oleh Bunda Maria adalah Allah, Khalik langit dan bumi. Tidak pernah Bunda Maria menyembah anaknya sendiri. Tidak pernah Bunda Maria bersujud kepada anaknya sendiri. Oleh karenanya, kesaksian dari Bunda Maria tidak pernah diambil, karena akan menghancur, meluluh lantahkan, meleburkan konsep dari doktrin Tritunggal maupun Yesus only. Nah, pembahasan yang akan kita kaji pada malam atau pagi hari ini adalah tentang Yesus itu adalah seorang nabi. Kalau di dalam Al-Quran kita lihat ya, kita lihat di dalam Al-Quran. Nah, sebentar. Sebentar ya. Nah, bisa Anda lihat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dzurriyyatan, ya, wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayyati, ya, ayyati bi ayatin illa bi idznillah likulli azalin kitab, ya. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri, ya. Istri-istri. Kenapa di sini dikatakan azwaja, ya. Ini istri-istri, bukan satu istrinya. Jadi para rasul, para nabi sebelum Nabi Muhammad pun, ya, beristri banyak, begitu kan, dan keturunan dan anak. Jadi nabi dan rasul itu mempunyai istri dan mempunyai anak, ya, sebagaimana Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus pun punya anak dan punya istri, ya. Akan tetapi ditutupi karena akan menghancur leburkan konsep Trinitas. Nah,
Sekarang kita lihat ini, saudara. Nah, ini adalah salah satu prosesi, ya, salah satu profesi atau bukan profesi, prosesi. Prosesi bagaimana Yesua HaMasyiah disentuh, ya, diminyaki oleh seorang perempuan. Yesua HaMasyiah diminyaki, disentuh oleh seorang perempuan yang bukan mahramnya. Ingat, di dalam konsepsi Yahudi maupun Islam, seorang perempuan itu tidak boleh sembarangan menyentuh lelaki yang bukan mahramnya. Apalagi meminyaki, menyeka rambut seorang laki-laki. Ya, bahkan menciuminya tidak dapat dilakukan kecuali oleh seorang istri kepada suaminya. Nah, sekarang kita identifikasi bersama-sama, betulkah Yesua HaMasyiah itu menikah? Maka melalui gambaran ini, Yesua HaMasyiah itu adalah sudah menikah, ya, sudah menikah. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas, ya, di dalam Lukas ini, di dalam Lukas 7, di dalam Lukas 7 ayat ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ini yang mengatakan berdosa itu siapa, saudara? Ingat, kalau ada tulisan merah di dalam Bible, di dalam Injil, mohon maaf, di dalam Injil kanonik, itu perkataan Yesua HaMasyiah yang diidentifikasi sebagai perkataan Yesua HaMasyiah. Kalau ada tulisannya hitam, itu adalah pengarang, ya, pengarang dari kitab tersebut. Ada pengarang Injil Yohanes, pengarang Injil Matius, pengarang Injil Markus, Lukas, gitu kan. Nah, kita lihat di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Yang mengatakan berdosa di sini adalah pengarang Injil Lukas, ya. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Ya. Sebentar, saya ataskan sedikit. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ya, ini tradisi Yahudi, prosesi pernikahan, saudaraku. Bukan hanya prosesi hanya meminyaki. Ini salah besar ini kan. Ini yang disalahpahami, ya. Ada yang mengatakan itu prosesi pertobatan. Prosesi pertobatan itu bukan seperti itu. Tidak pernah ada di dalam Yahudi prosesi pertobatan meminyaki seorang lelaki yang bukan mahramnya, menyekanya, menciuminya. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Ini adalah prosesi pernikahan yang nanti kita sama-sama akan identifikasi, ya, ayatnya. Nah, kita juga bisa melihat di dalam Matius 26. Di dalam Matius 26, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli. Membawa sebuah buli-buli, ya. Pualam berisikan minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesua HaMasyiah. Ingat loh, ya. Tidak boleh ada seorang wanita yang menyentuh orang laki-laki di dalam adat tradisi Yahudi, apalagi meminyaki, ya, kecuali dalam prosesi pernikahan. Ya. Di sini dikatakan minyak itu dicurahkan ke atas kepalanya. Ya, coba Anda cari, ya. Adakah prosesi pertobatan seperti ini? Tidak akan ada. Justru prosesi ini, adat istiadat Yahudi adalah, ya, ketika seseorang meminyaki lelaki, ya, apalagi menceka dan menyiuminya, itu adalah prosesi pernikahan, ya. Karena Yesus ini adalah orang yang terhormat, dalam keturunan orang yang terhormat, ya, orang Yahudi, gitu kan.
Tidak mungkin seorang perempuan tiba-tiba, apalagi hanya ini pengarang Lukas ini ya sengaja ingin menutupi begitu kan prosesi pernikahan ini, ya, mencekah, ya apa di sini dikatakan mencurahkan di atas kepalanya, ya, minyak itu dicurahkan ke atas kepalanya. Dan ini adalah adat istiadat Yahudi dalam prosesi pernikahan, ya, prosesi pernikahan. Jadi Yesus itu menikah. Yesus itu tidak jomblo seperti saudara. Ya. Mungkin di sini ada para jomblo. Yesus itu tidak jomblo. Yesus itu menikah. Dan alat kelamin yang diberikan oleh Tuhan kepada Yeshua HaMasyiah tidak menganggur begitu saja. Ada manfaatnya, yaitu menikah, saudara. Begitu ya.